Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari mata kuliah Keamanan Pangan. Dalam video ini, kami akan memberikan informasi terkait HACCP dan hasil penerapan HACCP terhadap pangan olahan, khususnya makanan, yang sebelumnya telah kami pilih sebagai sampel untuk dapat diketahui kelompok bahaya dan kategori risikonya. Beberapa makanan yang kami pilih yaitu ketoprak, batagor, sempol ayam, dan kue ape. Hazard Analysis and Critical Control Points atau HACCP yaitu metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan, HACCP dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. Tujuan utama dari penggunaan sistem HACCP ini adalah mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman serta berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku sampai produk jadi. Adapun manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem HACCP ini antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan, serta membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Kemudian, HACCP didasarkan pada 7 prinsip yang membentuk sebuah landasan bagi seluruh standar keamanan pangan global, yakni meliputi analisa bahaya. Untuk melaksanakannya, terdapat 3 pendekatan yang digunakan, yaitu keamanan pangan, kebersihan atau sanitasi, dan penyimpangan secara ekonomi. Dalam analisa bahaya ini dikategorikan menjadi 3 jenis, di antaranya bahaya secara biologis, kimia, dan fisik. Kemudian yang kedua yaitu penentuan titik kendali kritis. Identifikasi setiap tahapan di dalam proses yang apabila tidak dikendalikan secara baik dapat menimbulkan bahaya. Lalu yang ketiga, penetapan batas kritis. Batas-batas kritis adalah batas-batas toleransi yang ditetapkan yang tidak boleh dilampaui. Lalu yang keempat, pemantauan atau monitoring. Tindakan terencana untuk mengamati dan menguji efektivitas pengendalian suatu CCP. Prinsip yang kelima, tindakan koreksi. Upaya perbaikan terencana terhadap hasil pemantauan yang menunjukkan bahwa suatu CCP tertentu tidak terkendali. Kemudian, prinsip yang keenam yaitu verifikasi. Tindakan untuk meyakinkan apakah sistem HACCP berjalan secara efektif sesuai dengan rencana atau perlu diadakan modifikasi. Dan prinsip yang ketujuh yaitu pencatatan atau dokumentasi. Semua prosedur dan catatan berkenaan dengan prinsip-prinsip ini serta penerapannya perlu didokumentasikan. Dan metode tersebut dapat diterapkan dengan baik di seluruh sektor dalam jaringan rantai pasokan, mulai dari produksi yang paling dasar hingga menjadi produk akhir untuk konsumsi. Selanjutnya, berikut hasil penerapan HACCP terhadap keempat makanan tersebut. Untuk mengetahui keamanan, kelompok bahaya, serta kategori risiko, baik pada ketoprak, batagor, sempol ayam, maupun kue ape, maka pada penerapannya, seorang pengamat ataupun penguji keamanan pangan harus terlebih dahulu memahami setiap karakteristik bahaya dan risiko yang akan dijadikan acuan dalam penentuan bahaya atau tidaknya sampel makanan yang digunakan untuk dikonsumsi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang pertama ialah pengamat harus memahami karakteristik dari kelompok bahaya. Karakteristik dari kelompok bahaya dapat dibedakan melalui 6 kelompok berikut, yakni kelompok A. Kelompok A merupakan kelompok makanan khusus
yang terdiri dari makanan non-steril yang ditujukan untuk konsumen berisiko tinggi seperti bayi, balita, orang sakit atau pasien, orang tua, ibu hamil, ibu menyusui, serta usia lanjut. Kemudian kelompok bahaya B merupakan makanan yang mengandung bahan atau ingredient yang sensitif terhadap bahaya biologis, kimia, dan fisik. Lalu kelompok bahaya C adalah kelompok yang di dalam proses pengolahan makanan tidak terdapat tahap yang dapat membunuh mikroorganisme berbahaya atau mencegah atau menghilangkan bahaya kimia atau fisik. Lalu kelompok bahaya D merupakan kelompok makanan yang berkemungkinan mengalami pencemaran kembali setelah pengolahan sebelum pengemasan atau penyajian. Berikutnya, kelompok bahaya E adalah kemungkinan dapat terjadi kontaminasi kembali atau penanganan yang salah selama distribusi, penanganan oleh konsumen atau pasien, sehingga makanan menjadi berbahaya bila dikonsumsi. Dan kelompok bahaya F adalah kelompok bahaya yang memiliki karakteristik di mana tidak ada proses pemanasan setelah pengemasan atau penyajian atau waktu dipersiapkan di tingkat konsumen atau pasien yang dapat memusnahkan atau menghilangkan bahaya biologis atau tidak ada cara bagi konsumen untuk mendeteksi, menghilangkan atau menghancurkan bahaya kimia atau fisik. Berdasarkan hasil penerapan HCCP yang merupakan analisis bahaya dan pengendalian titik tertinggi terhadap keempat makanan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada batagor, sempol ayam, dan kue ape dapat dikatakan masih aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, pada makanan ketoprak diharapkan dalam pengonsumsiannya dibatasi karena pada pembuatan ketupat menggunakan bahan pengenyal dan pemadatan yang sering kita kenal dengan pijer atau boraks. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.